Subscribe. Halo Sa, lu di sekolah nggak? Iya bang, kenapa? Gua kesana ya. Emang lu gak kerja? Udah ntar gua ceritain dah. Ya udah ya. Jadi gitu Sa ceritanya. Gua bener-bener nggak bisa nahan emosi, sumpah. Lagian lu apa-apa jangan pakai emosi mulu, gak apa bang? Ya lu kalau jadi gua juga pasti kesel Sa. Ya kesel, tapi gak sampai mukul juga bang. Ntar kalau dia lapor polisi gimana? Sekarang tuh apa-apa gampang bang viralnya. Iya sih. Terus tujuan lu kesini ngapain? Ya tujuan gua mau bantuin lu lagi Sa. Enggak. Gua ngupain lu cuma buat beli rokok sama makan lu doang bang. Sedangkan lu sekarang udah berubah tangga. Ya sementara aja Sa, sampai gua dapet kerjaan lagi. Lu juga jangan bilang siapa-siapa ya kalau gua udah berhenti kerja. Ntar kalau Kak Kona sama Kak Peat melihat lu di sini gimana? Gampang itu, ntar gua yang ngatur. Terserah lu deh bang. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal lanjut bahas Rumah Tanpa Tangga, dan jujur aja, setelah nonton part 5 ini, ceritanya udah makin panas, dan mulai masuk ke arah yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Kalau di part 4 kita masih lihat perjuangan Robby yang mulai bangkit, di part 5 ini justru kita diperlihatkan realita yang lebih keras. Dan di video kali ini, kita bakal bahas alur part 5 plus, kemungkinan besar kelanjutan ke part 6 mau. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, karena di akhir gua bakal kasih prediksi yang cukup gila. Oke, kita mulai. Di awal part 5, kita langsung disambut dengan suasana yang agak ringan. Robby dan istrinya masih sempat bercanda, bahkan ngomongin soal ganteng dan masa depan setelah gajian. Ini menunjukkan bahwa walaupun hidup mereka sulit, mereka masih mencoba menjaga hubungan tetap hangat. Tapi suasana ini nggak bertahan lama. Robby berangkat kerja dengan penuh semangat. Dia berharap ini jadi awal baru dalam hidupnya. Tapi, ternyata kenyataan nggak seindah harapan. Saat sampai di tempat kerja, terjadi hal yang cukup mengejutkan. Posisi Robby yang sebelumnya dijanjikan sebagai admin gudang, ternyata diubah sepihakan menjadi cleaning service. Ini penting banget. Artinya, Robby sudah dibohongi sejak awal, atau sistem di tempat kerja itu memang tidak jelas, atau ada permainan di balik layar. Dan yang lebih parah, Robby tetap menerima pekerjaan itu. Kenapa? Karena dia nggak punya pilihan. Di sini kita mulai lihat perubahan karakter Robby. Dia yang dulu santai, sekarang terpaksa menelan semua keadaan. Dia rela kerja apa saja, selama bisa bertahan hidup dan menafkahi istrinya. Tapi tekanan gak berhenti di situ. Robby mulai diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Dia disuruh kerja melebihi jam, disuruh bersihin banyak tempat, bahkan ketika dia mencoba protes, dia malah dapat SP. Ini jelas bukan tempat kerja normal. Ini sudah masuk ke level eksploitasi. Dan di titik ini, kesabaran Robby mulai habis. Ya, di bagian paling penting part 5, kita melihat Robby akhirnya meledak. Dia nggak tahan lagi diperlakukan seperti itu, dan akhirnya dia melawan atasannya. Ini adalah turning point besar. Karena dari sini ada dua kemungkinan. Robby akan kehilangan pekerjaannya, atau konflik di tempat kerja akan semakin besar. Dan dari dialog setelah itu, kita bisa lihat bahwa Robby kemungkinan besar sudah berhenti kerja, atau minimal tidak kembali ke tempat itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Di sisi lain, kita diperlihatkan keluarga dari Cynthia. Ternyata, mereka sudah tahu kondisi Robby. Bahkan ayahnya secara terang-terangan mengatakan bahwa dia ingin melihat seberapa kuat Robby bertahan hidup dalam kondisi susah. Ini gila. Artinya, Robby sedang diuji. Dan ujiannya bukan cuma soal kerja, tapi soal mental. Ini juga membuka kemungkinan bahwa ke depan, keluarga Cynthia akan punya peran besar dalam cerita. Selanjutnya kita lihat hubungan pertemanan Robby. Teman-temannya mulai sadar bahwa sejak Robby menikah, hubungan mereka berubah. Tongkrongan mulai renggang, interaksi mulai berkurang. Ini realistis banget. Dan di sini muncul konflik baru. Antara kehidupan rumah tangga dan pertemanan teman-temannya juga mulai kasihan melihat kondisi Robby.
Bahkan mereka menyadari bahwa hidup Robbie sekarang benar-benar sulit. Dan ini jadi setup yang sangat kuat untuk konflik ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian prediksi part 6. Pertama, kemungkinan besar Robbie benar-benar kehilangan pekerjaannya. Setelah kejadian dia melawan atasan, hampir pasti dia tidak akan bertahan di tempat kerja itu. Dan ini akan membuat kondisi keuangannya kembali ke titik nol. Kedua, konflik rumah tangga akan mulai muncul. Selama ini, istrinya masih suportif. Tapi kalau kondisi terus seperti ini, tekanan akan semakin besar. Dan bukan tidak mungkin akan muncul pertengkaran pertama mereka. Ketiga, Robbie kemungkinan akan kembali ke teman-temannya. Karena di akhir kita lihat dia datang ke sekolah dan ingin bantu-bantu lagi. Ini bisa jadi tanda bahwa dia kembali ke kehidupan lamanya. Tapi ini juga berbahaya, karena bisa membuat dia terlihat seperti gagal setelah menikah. Keempat, keluarga Cynthia kemungkinan akan turun tangan. Ibunya sudah ingin mencari tahu keadaan mereka. Ini bisa jadi awal dari konflik besar antara keluarga dan Robbie. Apakah mereka akan membantu atau justru mempermalukan Robbie? Kelima, ada kemungkinan muncul konflik fisik yang lebih besar. Karena Robbie sudah menunjukkan bahwa dia bisa meledak emosinya. Kalau ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dia akan terlibat masalah yang lebih serius. Jadi kalau kita rangkum, part 5 adalah titik di mana harapan mulai runtuh, realita mulai menghantam, dan karakter Robbie mulai diuji habis-habisan. Dan part next kemungkinan besar akan menjadi awal kejatuhan Robbie, awal konflik rumah tangga, dan awal konflik besar dengan lingkungan sekitarnya. Tapi seperti biasa ya teman-teman, semua yang kita bahas di video ini hanyalah prediksi dan analisa berdasarkan cerita yang sudah ada. Ini bukan kepastian dari cerita aslinya. Anggap saja ini sebagai hiburan dan bahan diskusi. Sekarang gue mau tanya ke kalian, menurut kalian Robbie ini bakal bangkit lagi atau justru makin terpuruk? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman kalian karena kita bakal terus bahas setiap part terbaru dari series ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya.